nih di PowerPoint silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat segenap pengurus KKGPAI Kota Surabaya, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua KKG PAI Kecamatan yang hadir di siang hari ini, dan juga semua Bapak Ibu guru PAI pendamping peserta lomba berkisah yang insya Allah kita laksanakan dalam bulan September ini, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di siang hari ini kita masih bisa bertemu Maya dalam kegiatan technical meeting, kegiatan untuk pertama kalinya kita mengadakan kegiatan lomba berkisah. Kalau dulu sebelum corona kita pernah mengadakan lomba nasyid ya. Memang rencananya kita akan mengadakan nasyid, tetapi karena sekarang banyak aturan tentang eh, lagu, ya, izin dan juga hak cipta dan lain sebagainya, sehingga cukup mengkhawatirkan kalau itu kita pakai lomba secara daring via dalam bentuk nasyid ya. Tapi insya Allah tahun ke depan, insya Allah mungkin kita adakan lomba seperti itu. Dan sebagai syiar di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid tahun ini, kita adakan lomba berkisah untuk siswa. Dan nanti di bulan Oktober akan kita adakan pelatihan dasar untuk berkisah bagi guru PAI perwakilan se-Kota Surabaya, dan insya Allah data sudah kami himpun. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya adakan lomba ini? Eh, Sebagaimana lomba-lomba yang sering diadakan di dalam pentas PAI adalah lomba dacil ya. Sementara dacil lebih luas, artinya lebih lebih banyak hal yang dibahas di sana atau yang disampaikan oleh pemateri atau untuk anak-anak yang tampil. Sementara untuk lomba berkisah ini adalah khusus kisah Nabi dan juga para sahabat. Nanti untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh Ketua Panitia selaku leading sektor dari kegiatan dakwah di bulan Maulid ini, maka nanti akan disampaikan oleh Pak Khairuddin ya, selaku Ketua Bidang Dakwah KKGPAI Kota Surabaya. Untuk saya cukupkan itu ya sebagai pengantar. Nanti mungkin lebih banyak nanti kita bahas di tanya jawab kalau mungkin masih ada yang ditanyakan dari juknis yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Insya Allah Bapak Ibu sudah membaca dengan baik juknis yang kita sampaikan, tapi mungkin ada hal-hal teknis yang masih belum kita bahas atau mungkin belum tertulis di situ. Nah, siang ini akan kita sepakati bersama tentang lomba ini. Dan sebagai info Bapak Ibu, bahwasanya lomba ini nanti akan ada piagamnya ya, bukan sekedar ecek-ecek ya. Mohon maaf. Jadi untuk lomba ini walaupun bukan eventnya Pentas PAI, tapi tetap lomba ini akan kita mintakan piagam kepada Kementerian Agama Kota Surabaya. Kalau pentas PAI biasanya adalah bergabung dengan Dinas Pendidikan. Untuk lomba Maulid ini kita akan berkolaborasi dengan Kementerian Agama, dan insya Allah nanti juga akan dibuka oleh Bapak Kasih Pais kita ya. Jadi Bapak Ibu tolong disemangati anak-anaknya ya di dalam lomba ini. Tolong diberikan semangat. Ya, insya Allah anak-anak kalau ada support dari panjenengan dan juga nanti ada support dari Kementerian Agama tentang kejuaraan yang ada, itu nanti insya Allah akan bisa dibuat sebagai tiket kalau memang anak-anak nanti menghendaki sekolah atau ke jenjang SMP di Kota Surabaya. Jadi insya Allah untuk juara-juaranya nanti mohon maaf kita tidak bisa memberikan banyak, nggih. Jadi juaranya hanya kita ambil juara satu, dua, dan tiga, dan itu nanti ada piagam dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Jadi insya Allah lomba ini juga eh, bisa sebagai golden ticket bagi anak-anak yang memang mau mendaftarkan ke PPDB SMP tingkat Kota Surabaya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai awalan. Kita bahas lebih jauh nanti setelah penjabaran teknis dari Pak Khairuddin tentang juknis. Nanti bisa kita tanya, bisa kita sepakati bareng-bareng. Mungkin ada yang bertanya, nanti akan kita eh, bicarakan bersama-sama di forum ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk awalan dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zainul. Tadi ada informasi bahwasanya suaranya Ustadz Zainul kurang terdengar secara maksimal gitu ya, karena beliau pakai pakai headset. Tapi intinya Bapak Ibu, yang beliau sampaikan adalah yang pertama bahwa kegiatan ini insya Allah eh, apa namanya hasilnya tidak ecek-ecek gitu ya. Nanti ada apresiasi langsung dari Kemenak dan insya Allah akan dibuka langsung oleh Kasih Pais kita seperti itu. Dan diinformasikan bahwasanya kegiatan ini adalah bagian dari syiar kami ya, syiar kita di KKGP Kota Surabaya untuk menggandeng anak-anak hebat kita di Kota Surabaya dalam bidang berkisah seperti itu. Dan masih ada sangkut pautnya dengan kegiatan guru PAI, pelatihan guru PAI berkisah gitu nggih. Nggih. Baik, selanjutnya mohon izin share screen tentang Juknis. Oh, mohon maaf, keliru saya. Juknis akan dipaparkan oleh ketua kita, ketua pelaksana kepada Ustadz Khairuddin dipersilahkan. Monggo Ustadz Udin. Udin juga Monitor co-host loh, Jani. dari tadi OTW, OTW dari manakah? Betul. Sholat. Oh, sholat. Oh, sholat, Masya Allah. Monggo Ustadz. Bentar. OTW aja takok wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Terima kasih waktunya Ustazah Ainur yang saya hormati Bapak Ketum Ustadz Zainul Fanani yang selalu mensupport apa yang menjadi kegiatan di KKP PPAI Kota Surabaya, khususnya di momen Maulidur Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang saya hormati dan banggakan kepada semua PPAI yang ikut kegiatan pada siang hari ini. Langsung saja pertama dan yang marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini panjenengan sedoyo bisa meluangkan waktu mengikuti kegiatan pada siang hari ini, yang mana kegiatan ini akan mengadakan lomba berkisah dengan kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Panjenengan sedoyo sudah bisa melihat ya apa yang sudah di-share oleh tim panitia inti yang berhormat Bapak Ketum, Bapak Zainul Fanani. Kami selaku pelaksana hanya istilahnya mengikuti arahan beliau. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa berkah khususnya untuk
peserta putra putri SDN SDS Kota Surabaya mulai kelas 1 sampai kelas 6. Alur lomba, ketentuan umum peserta bisa dibaca di layar ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan apabila ada kurang pasnya. Alur lomba berkisah, peserta mendaftar melalui link. Ustazah Ainur, kemarin tuh banyak orang yang japri saya peringatan. Sebelumnya, mohon maaf, Ustadz, ini daftarnya kok sekalian ngupload hasil karyanya, hasil kisahnya gitu. Apakah ini nantinya daftar dulu apa sekalian daftar, sekalian ngupload doa ini? Halo? Ya, lanjut terus. Nanti Terus kita bahas di tanya jawab ya. siap. Nanti intinya gini, Ustaz. Bapak Ibu Guru, yang penting panjenengan mulai sekarang mungkin bisa mempersiapkan tema yang sesuai dengan kegiatan di momentum Maulid Rasul ini. Putra putrinya dipilih menggunakan properti atau alat peraga untuk kegiatan berkisah yang sifatnya Lanjut aja Pak atau Udin. temanya. Lanjut aja Pak Udin, yang bawahnya Pak Udin. Oh, gitu ya. Di satu-satu Pak Udin, lanjut. Oke. Peserta mengunggah video Google Drive dengan ketentuan durasi video 7 menit. Link video harus disetting bagikan atau pilih siapa saja yang memiliki link. Serta diperbolehkan memakai mikrofon. Tidak diperkenankan menambah background sound di saat penampilan. Peserta mengirimkan video dalam posisi landscape dengan single kamera, smartphone atau handphone yang mengarah ke peserta. Tampilan gambar pada video memperlihatkan seluruh badan dari kepala hingga kaki. Format long text video dan tidak diperbolehkan melakukan proses editing melalui aplikasi atau software apapun. Video yang dibuat bersolusi tinggi ya, diperkenankan membawa properti atau peraga seperti boneka dan lain-lain. Di samping serta ada jam dinding. Pemenang diambil juara 1, 2, dan 3. Jadi di antara Surabaya itu hanya diambil juaranya 1, 2, dan 3. Tidak ada juara harapan. Ketentuan penilaian, kesesuaian tema seputar kisah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Penampilan meliputi retorika atau komunikasi, penguasaan kisah atau cerita, gaya bahasa, ekspresi wajah, ketepatan dan kepastian dalam pengucapan mukadimahnya, durasi tampil maksimal 7 menit. Sekarang deadline pengumpulan video dimulai dari tanggal 9. Jadi kalau panjenengan saya sudah menyiapkan, berarti nanti malam sudah bisa untuk mengumpulkan. Kapan batas akhir? 17 pukul 00. Penjurian akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai tanggal 20 September 2025. Pengumuman 10 besar tanggal 21 September
babak final luring insya Allah akan dilaksanakan di kantor KKG PAI Kota Surabaya yang ada di Jalan Mendung Berisi atau MTSN 1 Kota Surabaya, yaitu pada tanggal 27 September 2025. Demikian Bapak Ibu Guru yang saya banggakan dan saya hormati paparan atau tentang kegiatan kisah pada bulan Maulidur Rasul dengan tema kisah teladan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Apabila ada Bapak Ibu pendamping, Bapak Ibu guru GPAI atau pendamping kurang pas dengan jumlahnya ini, maka bisa ditanyakan pada siang hari ini atau berikan masukan pada siang hari ini. Demikian Ibu Hajah Ainur yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Pak Udin. Selanjutnya Bapak Ibu, saya rasa ini sudah sangat lengkap. Jika tadi kenapa pendaftaran kok langsung gitu ya, kok langsung upload video, ya karena yang namanya pendaftaran itu sudah auto pengumpulan karya dan itu sudah ada timelinenya mulai besok sampai pekan depan pada tanggal 17 seperti itu. Karena ini berbasis online seperti itu ya. Kemudian satu sekolah satu delegasi dan tidak diperkenankan bagi dari madrasah ataupun SMP tidak diperkenankan gitu. Ya, untuk langsung saja sesi tanya jawab kepada Bu Haji Fitriah. Monggo Bu Hajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Sebenarnya sudah sangat jelas. Cuma gini, eh, tadi kan murni untuk video itu tanpa ada pembukaan, tanpa ada penutup gitu. Biasanya kan api-apian di edit dan Ya, sebagainya ada ya. yes, Terus opening, closing. nggak usah ya. Terus yang kedua ini mengenai penjurian. Seringkali kalau kita itu lombanya online seperti ini kan kita tidak tahu penjuriannya itu seperti apa. Moro-moro yang menang ini kita tanpa tahu rival kita maksudnya lawan kita ya kok dia itu bisa menang itu tahu-tahu kan hasilnya kan gitu. Nah itu gimana caranya kita itu juga bisa lihat penampilan dari teman-teman yang lain. Walaupun kita memang semua lomba pengen menang kan gitu, tapi kan apa ya kita itu bisa melihat mungkin masukan dan apa ya untuk tahun depannya atau bagaimana gitu. Jadi kalau penjuriannya itu transparan, semuanya bisa melihat kita itu menang lego, kalah juga lego gitu loh. Jadi murid kita itu nanti ada pembelajaran seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri tentang transparansi penilaian gitu ya. Pertanyaan yang pertama. Selanjutnya Ustazah Siti Mahmudatun Nurur Rohmah. Monggo Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustazah Waalaikumsalam Sada. warahmatullahi wabarakatuh. J, monggo Ustazah. Untuk bahasa yang digunakan, apakah boleh bahasa non-ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan yang kedua dari Ustazah Mahmuda, apakah diperkenankan ketika berkisah pakai bahasa selain bahasa ibu atau selain bahasa Indonesia seperti itu. Selanjutnya langsung saja nggih, bagi yang mau bertanya boleh di kolom chat atau raise hand. Kami serahkan ke Ustadz Zainul. Yang pertama tentang transparansi penilaian dan yang kedua tentang bahasa yang digunakan apakah diperkenankan dan apakah itu menjadi nilai tambahan. Nah, seperti itu. Monggo Nggih. Ustadz Zainul kami persilahkan. Kok Baik. Ainur ngapunten. Ngapunten J. Ustaz Zainul. Tambahan nggih. Untuk Nggih. ini apa boleh lebih dari satu penokohan gitu dalam bercerita. Oke. Terima kasih Dalam nggih. bercerita, apakah boleh dalam satu cerita itu ada dua tokoh yang diunggulkan atau tokoh utamanya tidak satu gitu ya Bu Fitri ya? Apakah boleh? Tapi yang penting dalam sahabatnya Nabi gitu ya. Iya, iya. Rasul dan sahabatnya. Oke. Iya, oke, terima Terima kasih. kasih. Baik. Oke, Monggo baik. Pak Zainul. Baik,
Terima kasih atas responnya. Mengenai transparansi, Bu Ainur, sebagaimana biasa kita akan share eh, link Hasil karya. apa ya, link spreadsheet dari apa? Dari video dan juga data yang dikirimkan oleh Bapak Ibu. Jadi nanti spreadsheet-nya akan di-share. Dan ini yang paling jadi kunci ini, yang paling dan sering kita alami masalah di dinas, itu sering video yang di-share itu, link itu belum dibagikan. Jadi bagikan dan siapa saja yang memiliki link, kadang belum disetting seperti itu. Nah, ketika belum disetting seperti itu, panitia, Dewan Juri tidak bisa membuka, dihubungi gak kena, mohon maaf. Kalau seperti itu, dengan berat hati kita mendis. Nah, sing dibiji gak kena terus dibiji apa nih? Kan gitu. Jadi tolong, ini poin-poin yang kedua itu ya. Yang kita bold hitam itu, bagikan, terus dipilih siapa saja yang memiliki link. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya lali aku. Jadi ada, kalau kalau yang susah itu kalau laptopnya bahasa Inggris ya. Oke, itu Anyone with the link. anyone, Anyone oke, with link. anyone, ya, Yes, anyone with anyone link. with Jadi link. semua bisa melihat melalui link gitu. Ini ya. Jadi tolong disetting seperti itu. Kalau tidak disetting seperti itu, juri dan juga panitia tidak bisa buka. Dan semua kalau dibuka, semua bisa lihat. Jadi kompetitor-kompetitor kita kayak apa sih? Nah, gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat secara transparan gitu. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua tentang bahasa. Bahasa ibu di sini maksudnya bahasa yang digunakan setiap hari gitu, nggih. Jadi Ya. pokoknya intinya gini. Intinya cerita ini pakai bahasa Indonesia. Toh kalau itu dicampur dengan bahasa Jawa dikit-dikit supaya menggayangkan atau istilahnya apa ya? Supaya lebih slow, supaya lebih anak-anak itu Menghidupkan. menghidupkan suasana, monggo. Monggo. Tapi jangan bahasa Madura semua, bingung aku gak iso nilai. Jurinya nggak bisa nilai. Jadi bolehlah kalau itu dicampur sedikit-sedikit asalkan tidak sampai apa ya mendominasi dari semua isi kisahnya kan gitu. Kemudian pertanyaan ketiga tadi ditanyakan oleh Bu Haji Fitri tentang dua tokoh. Selama dua tokoh ini bergabung dalam satu scene, satu satu alur cerita, monggo. Seperti mamanya Alur cerita. cerita ketika Nabi beserta Abu Bakar, monggo. Di situ ada dua tokoh, ya Nabi, Abu Bakar, monggo. Selama itu dalam Iya, satu rangkaian cerita, sangat boleh. Ya, yang tidak boleh itu kalau ceritanya sudah di luar cerita sahabat, di luar ceritanya Nabi, ini di luar itu ya. Jadi tolong ambil kisah-kisah dari Nabi pun kalau diceritain kan panjang itu. Boleh diambil benar. scene-nya pas mamanya kelahirannya boleh, pas waktu penerimaan wahyu juga boleh, pas waktu dia lagi remaja, waktu berdagang sampai menikah, atau mungkin waktu ketika dia hijrah, ya, atau ketika waktu ke Taif, banyak banyak scene yang dan itu sudah lama kalau kalau dibuat cerita aja sejarahnya Nabi itu banyak scene yang kita bisa suguhkan dalam konteks lomba bercerita ini. Nah, belum lagi nanti sahabat. Sahabat pun juga ada yang sahabat asli, sahabat sendiri. Contohnya Umar ketika dia harus apa namanya kemudian apa ya belusuan itu berserta temannya. Nah, berserta sahabat yang lain boleh. Atau mungkin Umar dengan Nabi juga boleh, monggo. Oke. Jadi Oke, baik. intinya ini seputar Nabi dan sahabat, monggo. Ada lagi? Oke. Oke, terima kasih Ustadz Zainul sudah sangat-sangat jelas ya Bapak Ibu. Mungkin juga bisa ditambahi Ustadz nanti notulensi atau catatan-catatan kecil dari Dewan Juri itu juga disertakan di sheet penilaian. Jadi siapapun bisa melihat mungkin mungkin gitu ya bagi yang mau ingin melihat hasil catatan-catatan kecil untuk anak didiknya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian lagi-lagi Bapak Ibu, di situ kan ada nomor pembina. Kalau ada sesuatu hal yang ingin kita cross-check kembali, jangan lupa mengisi nomor itu. Karena seumpama kalau ada link yang tidak bisa kita akses, kita akan berusaha dulu untuk japri yang pembinanya gitu ya, atau guru PI pendampingnya. Jadi apa namanya sih ada waktu, spend waktu gitu ya, untuk cross-check akan nilai panitia seperti itu. Kemudian mohon izin saya baca dari chat. Waktu lomba di live streaming YouTube saja. Penilaiannya live streaming, Ustadz.
arahan dari masukan dari Ustadz Tio Budi dari SDN Gading 5 Surabaya. Kemudian mohon dijelaskan tentang ketentuan penilaian B.5, ketepatan dan kefasihan dalam pengucapan muqaddimah. Ini kan berkisah Ustadz. Kok ada muqaddimahnya juga? Apakah seperti apa muqaddimah yang disampaikan? Bagaimana ketentuan penilaiannya, aspek kefasihan dan pengucapan muqaddimah? Monggo Ustadz. Oke, baik. Karena ini lombanya anak-anak, kita tidak terlalu ndangki-ndangki, nggih. Nah, jadi syaratnya paling tidak ada alhamdulillah dan sholawat. Gitu, ya. Kalaupun mau menyampaikan ayat ataupun hadis, ya, itu bagus, ya. Tapi kalaupun tidak menyampaikan itu dan kalau mungkin ada centelan hadis dari cerita-cerita itu ada hadis yang terinsert di situ monggo. Tapi kalau tidak ada hadis yang berafiliasi dengan Iya, cerita ini Ustadz, nggak ada hadisnya Ustadz. Nggih monggo nggak apa-apa. nggak Yang jelas apa-apa. mukaddimahnya itu alhamdulillah sama sholawat. Kalaupun ada ayat yang gini, kalaupun ada ayat yang sekiranya itu nyambung dengan cerita yang mau disampaikan tentang kasih sayang umpamanya kita eh, kasih sayang dengan anak yatim umpamanya kita baca Al-Maun monggo atau ayat-ayat yang lain tentang kasih sayang monggo. Nah, yang jelas pengucapannya harus baik ya. Minimal hamdalah dan sholawat. Iya, kembali Harus itu ada. adalah muqaddimah, bukan ayat atau dalil yang digunakan. Bedakan dengan LPP ya Ustadz ya. Gitu Nggih. ya. Kita Kalau lebih LPP slow wajib nggih. ada. Kita Iya, lebih slow kalau ya. LPP wajib. Kita lebih slow tadi Wajib ada. lebih ke cerita, lebih ke cerita. Lebih ke berkisah. Bagaimana mereka menyampaikan sebuah kisah yang benar-benar hidup. Jadi pendengarnya itu mengiyakan gitu ya. Kisahnya sampai. Seperti itu. Itu Ustadz. Terus Kemudian live streaming live Ustadz streaming, oke. penilaiannya seperti apa? Live streaming ini, mohon maaf nggih. Kalau pesertanya cuma 20, monggo. Tapi kalau pesertanya kayak kemarin 200, itu bisa sehari semalam. Jangan sampai diulang Ya, lagi ya. gini, oke, kita live streaming, tapi itu pada waktu babak final. Oke. Kalau di penyisiannya yang sekian ratus, yang lihat itu juga blenger nanti ya. Terus itu juga apa ya? Menggabungkan 3 juri. Nah, ini juga butuh koneksivitas internet yang maksimal kan begitu. Makanya nanti ini untuk penjurian streamingnya mohon maaf kita streamingkan di di 10 besarnya nggih, di babak finalnya. Oke, kita Baik. streamingkan. Oke. Hadiahnya Ustadz. Hadiahnya Hadiahnya dibocorin ini. katanya. Ya, buka Jisulis, Boleh untuk Tripun, penyemangat. duite. Apakah Oke. ada uang pembinaan dari Kemenak? Insya kalau Kemenak, mohon maaf nggih, kita tahu Kemenak kayak apa. Jadi insya Allah kita akan menggunakan keuangan Dari KKG KKG. sehingga KKG ini keuangannya mohon maaf nggih. Jadi tidak hanya untuk kegiatan pengurus dan lain-lain, kita juga ingin kegiatan ini juga bermanfaat untuk semuanya, baik untuk guru dan juga siswa. Oke. Jadi ini Baik. ke uang Oke. ini dari GPAI juga untuk GPAI kan begitu. Untuk nominalnya mungkin saya florkan di sini ya. Untuk juara 1 500.000, kemudian untuk juara 2 400.000 dan juara 3 300.000. Insya Allah ini sudah pernah saya sampaikan di rapat ketua KKG kecamatan. Kalau tidak Kecamatan, salah, kecamatan Ustadz. ingat saya. Jadi 500, 400 dan 300 plus piala dan piagam. Oke, sampun Bu Ainur. Piala dan piagam. Trofi ya. Ada trofi, ada piagam, tertanda tangan. Seperti Bapak Kepala itu. Kemenang. Oke, baik. Cukup nggih untuk ininya ya teman-teman nggih terkait dengan hadiahnya. Berarti lombanya berkelompok atau perorangan? Perorangan dong Ustazah, tidak ada kelompok ya. Individu satu delegasi, satu sekolah satu delegasi. Ustazah, Ustazah Monggo Ainul. Ustaz. Ustaz Ihsan nggih, monggo tafadhol Ustaz. Monggo Ustaz. Ustaz Ihsan nggih. Saya Nggih, monggo mau Ustaz. menanyakan apa tadi yang disampaikan oleh Ustadz Zainul Fanani
Beliau kan Oke. mengatakan bahwasanya di dalam istilahnya tasmiyah dan hamdalahnya, umpamanya dari si peserta tersebut membacakan dalil atau baik itu Al-Quran ataupun hadis, ternyata di sana kurang lengkap atau ada kesalahan, itu bukan termasuk penilaian ya. Kalau kita menyimak dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Nurul. Baik, oke, baik. Jadi Bisa. untuk hadisnya memang tidak masuk. Jadi yang kita nilai hanya mukaddimahnya, oke, sebagaimana yang tercantum. Mukaddimah di situ basmalah sama sholawatnya. Oke, sholawat terserah, sholawat kan banyak, oke, modelnya. Yang itu yang kita nilai. Masalah tambahan itu, kalaupun ada kesalahan itu tidak masuk dalam penilaian kita. Oke. Sampun Ustadz Oke, nggih, ya, sampun terima kasih Ustaz. Nanti kita sampun notis juga ter- untuk jurinya ya, jangan sampai nanti Aku nilai untuk bingung. yang itu nih. Ini soalnya berkisar ini. Oke. Jurinya insya Allah kita pesani untuk itu. Mohon maaf Ustaz, tapi hal ini harus disampaikan kepada dewan jurinya nanti. Udin, Ya, halo siap, Udin. siap. Oke. Iya, Kakang. Silakan. Iku mang lo suara nih mlebu gak dipateni Pak Udin Suaranya iku lho. suara. Oh, suaranya Bang Udin. Masya Karena Allah. ibu-ibu Nggih. Sampun ditampi Ustadz Ihsan. Sampun ditampi. Nggih, Sampun sakit ibadah. diterami nggih. Nggih, matur Alhamdulillah. nuwun. Siap. Nggih. Ketepatan dan kefasihan dalam pengucapan mukaddimah itu juga termasuk dalam kategori penilaian seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Ustadz Ustadzah, atau ada yang mau raise hand atau bertanya di kolom chat. Mohon izin saya baca. Lomba pidato apa dajil apa ya dongeng ya? Monggo dibaca kembali. Lomba berkisah berarti berkisah atau storytelling gitu ya. Boten pidato, boten dajil gitu ya. Ada kisahnya, ada tokoh yang diceritakan, ada hikmah yang diceritakan. Seperti itu. Hasil Nur. TM di-share nggih di SD Medoan agak putus-putus. Pak Nur, Nggih, halo. betulan. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya dari SD Ngadel 2. Untuk Ibu Bendahara, monggo dipersilakan. Ini Mau nambahi hadiah ada atau mau ya, ada yang tanya ke saya, Japri. Bu Sulis, monggo? jurinya siapa? Oke, kita share ke panitia inti. Apakah diperkenankan? Siapakah tokoh dewan jurinya? Tentu beliau bukan guru PAISD ya. Oke. Dari Monggo tim Ustadz apa gitu Zainul. aja Oke, mungkin baik. bisa di-spill Oke. nggih. Oke, Sebagaimana monggo. tahun-tahun yang lalu dan juga juri yang kemarin, tapi ini untuk yang juri profesionalnya kita ambil langsung dari teman-teman PPMI. Jadi mereka yang sudah biasa berkisah dan untuk menjaga apa ya kredibilitas untuk lomba ini akan kita ambilkan dari teman-teman SMP, bukan SMP, SMA dan SMK, kemudian ditambah lagi dari PPMI. Jadi memang beliau adalah pengkisah juga. Gitu. Yang nanti juga akan memberikan materi dalam pelatihan berkisah itu juga dari PPMI. Baik. Dari dewan jurinya adalah bukan dari guru PAISD, tapi pure seorang seorang pengkisah yang beliau bergabung dalam Persaudaraan Pengkisah Muslim Indonesia gitu ya. Bisa jadi beliau bukan orang Surabaya ya. Jadi tidak Berarti kenal gitu. Jadi fee-nya netralitasnya terjaga. berarti fee-nya gimana Pak Zain? Wes, Dari kita apa dari Kemenag? itu nanti Nanti Urusannya dengan saya Kemenag. ya. Oke. panitia Bu Ini Ainul Bu untuk Sulis, mungkin itu untuk urusan tambah rumah tangga serta kita aja ya, jangan oh di iya. sini. Saya rumah tangganya. tak mengurus rumah tangga dengan umat ya. Bapak Iya, Ibu, karena silakan. ini mungkin sudah bulan September nih. Iya, notifikasi Tinggal dari bendahara. notif dari bendara, dari debt collector. Wahyu dokter kolektornya. Wahyu.
Mungkin ya, mungkin daripada nanti di akhir tahun itu saya kowar-kowar ya. Mungkin kalau sekarang itu nanti ada uang untuk iuran buat Cicil tambah-tambah mencicil. kegiatan. Nah, monggo. Saya siap menerima dari kecamatan-kecamatan dengan ketentuan Oke. yang sudah kita sepakati seperti pada rapat-rapat sebelumnya itu untuk tahun 2025 ini semuanya 10.000 per bulan. Baik itu yang sudah sertifikasi maupun yang non PNS dari yayasan ya, yang sudah tersertifikasi, khusus yang sudah tersertifikasi loh ya. Karena kemarin ada yang tanya dari salah satu kecamatan wilayah timur kalau enggak salah. Bu Sulis ini yang belum sertifikasi iki opo dijak urunan sisan. Nah, saya jawab belum ada dok. Ini seperti yang berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya saja. Dengan nominal beda dengan tahun 2024 nggih. Sekarang semuanya 10.000, jadi per orangnya 120. Mungkin Oke. itu tambahan dari saya. Matur Oke, nuwun. siap. Itu Rekening ada sudah saya buka, titipan. nggih. Oh iya, siap. Perasaan gak tahu ditutup ya rekeningnya, Pak. Iya sih, soalnya tiga Guys, transfer keluar terus. siap. Baik, Bapak Ibu, itu tadi ya sponsor lewat dari Ibu Bendahara. Untuk terkait dengan penjurian, insya Allah kenetralan Dewan Juri akan terjaga agar penilaian ini memang pure sesuai sesuai dengan kompetensi dari anak didik panjenengan seperti itu ya. Tidak ada unsur unsur orang dalam dan lain-lain tidak ada gitu ya Pak Zainul ya. Seperti Netrali- itu. Netralitas dan objektivitas terjaga. Siap. Good. Best deh buat Pak siapa tadi ya? Selanjutnya Muhammad ada Ibnu, lagi. Muhammad Ibnu. Oke, Sarangio Pak Ibnu. Sip, bisa menyimpulkan ya. Ada lagi Bapak Ibu. Jadi sudah besok sudah mulai berkarya ya, sudah bisa upload ya. Tidak ada tenggang waktu penambahan, jadi monggo digunakan waktunya sebaik mungkin. Ada waktu 9 sampai 17 pukul 23.59 ya Pak Zainul ya. Ya. 17 itu 23 pukul 59. Masih dibuka linknya. Seperti itu. Ini untuk tambahan, Ustazah. Ini Monggo. terkait audio, nggih. Kalau anaknya memang sudah suaranya keras, mending itu direkam di ruangan. Jangan lupa pakai jam dinding, nggih. Nah, kemudian nggak usah pakai mic, karena kadang-kadang pakai mic, kemudian ada ekonya mantul gak karu-karuan, gitu ya. Nah, kalaupun memang mau pakai mic, nah, ada mic yang kayak ini biasanya, oke. Ini mic yang wireless untuk ini murah kalau ini cuman 150 ini. Atau pakai yang kabel itu 50.000. Cuman kalau yang kabel itu settingannya agak susah. Tapi biasanya anak-anak kalau sudah biasa bercerita, biasanya anak-anak suaranya udah keras, oke. Nggak usah pakai mic. Tapi masalahnya dalam beberapa kasus yang lomba pentas PAI itu justru malah ada yang pakai mic, kemudian suaranya ya mantul nggak karu-karuan. Ekonya nggak dimatiin, ya. Justru sekarang kita maunya itu lebih mudah lah, nggak usah pakai apa ya, nggak usah pakai awalan apa ya, preview ya, video preview, kemudian video penutup, jenengan malah ribet. Yang jelas kita kepingin esensinya saja ya, anaknya kayak apa gitu aja. Kita tidak menonjolkan preview. Engkau video pembukaannya apik, ceramah arek iki saya ngono-ngono ae kan gitu ya. Jadi kita lebih menonjolkan ke anaknya lah. Ya, jadi jenengan juga ndak usah bingung-bingung edit dan lain sebagainya. Cukup video itu kemudian dikirim ke Google Drive, kemudian linknya di-share, cukup ya. Saya kira sangat mudah dan itu ya insya Allah sampai tanggal 17 jenengan ngelatih masih ada jeda waktu sekitar ya 10 harian ya, 9 sampai 10 hari. Insya Allah sudah lama itu. Jenengan nanti Oke, tinggal baik. kalau hanya upload link insya Allah enggak terlalu keras, Iya, enggak terlalu lemot. efek ke Eh, kapasitas. iya, heeh. Kapasitas juga aman. Karena yang diupload cuma link, bukan videonya. Kalau videonya mohon maaf ya, pasti kredit nanti. Di hari-hari Pak terakhir Zainul, pasti kredit. Oke. tanya. Oke. Oke. Oke, monggo.
Kalau misalkan durasinya kurang atau lebih dari 7 menit, bagaimana? Oke, Nah, monggo ini Pak Zainul. mohon maaf, kalau kurang monggo, tapi kalau lebih ini kan Tidak boleh. melebihi porsi, wis dikai Ya, porsi itu ya. maksimalnya Maksimal berapa? 7, Lebihnya 7. bisa ditolerir itu. Misalkan lebih. Nggak bisa Bu Kan Sulis. kan Senang gak ya. edit-edit, kan gak edit-edit. Nggak ada, Iya, nggak ada. Nah, ya, makanya itu ya. Jadi tolong pas, harus pas. dipaskan 7 Oh. menit lah. Kalau memang seperti lomba di Kanwil kapan hari 7 menit, ya 7 menit wes. Nggak boleh Iya, lebih. 7 menit pas. Ya, tolong ini. Oke. Kalaupun lebih ini ada poin pengurangan, enak dikurangi piro ayo. Kesepakatan. Berapa persen? Oh, ayo, ayo. Dikurangi 5 apa dikurangi 7? Intinya harus mengikuti juknis ya, intinya Ya, gitu. wes oke, kesepakatan. Berarti kalau kelebihan 7 menit, kita kurangi 5 ya. Kita kurangi 5 poin. Oke, tolong dicatat Bu Ainur. Kelebihan 7 Oke, menit siap. dikurangi 5 poin. Oke, baik. eh Jadi lagi-lagi saya ingatkan, yang diupload adalah link yang masuk di Drive, bukan link yang YouTube. Karena tidak diperkenankan upload dulu gitu ya Pak Zainul ya. Ya, Karena kepentingannya untuk lomba KKG, seperti itu. Dan ada jam dinding di belakangnya. Kenapa? Itu ngatasi biar dikira bukan editan. Karena jam itu kan berdetak terus ya. Detiknya kan jalan terus. Itu fungsinya bahwa ini tuh one shoot gitu ya, satu kali shoot, tidak, bukan editan gitu, apa, satu kali take video gitu. Itu gunanya jam dinding di belakang gitu. Jadi eh, dimaksimalkan ketika satu kali take video itu sudah bisa diupload dan dimasukkan ke Drive, bukan YouTube, seperti itu. Sampun. Cukup nggih Bapak Ibu, nanti boleh tanya-tanya ke PJ atau ke saya atau ke Pak Zainul seperti itu ya, dan nanti akan kami kirim progres siapa hari ini yang sudah upload gitu ya. Tiap hari akan kita share apa namanya hasil yang sudah daftar. Jadi panjenengan bisa memantau apakah anak saya sudah masuk apa belum. Seperti itu. Cukup nggih Pak Zainul, Pak Udin? ya, saya kira cukup. Cukup nggih? Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan technical meeting pada siang hari ini berjalan dengan Bu lancar. Ainur, Saya Bu Ainur, ucapkan, mohon Bu Ainur, ya, sebentar. ya, Ini yang terjadi biasanya. Apakah seandainya nanti yang 10 final itu menggunakan baru, apakah yang itu lagi temanya? Oke, Ini baik, mumpung ya, TM benar Pak ini. Udin. Oh Ini iya benar. biasanya Benar Pak Udin. Mohon Oke, maaf, terima ada yang kelupaan kasih. ya. Makasih, monggo. Ada yang kelupaan, mohon maaf. Untuk kisah, makanya sekarang anak-anak dimohon untuk nyiapin 2 nggih. Dimohon untuk nyiapin 2. Paling tidak yang satu ini gawe dicepakno untuk seminggu lagi. Untuk apa namanya? Bukan seminggu sih. Ya, seminggu 10, nggih. 10 final. Ya. Yang Untuk final luring. 10 dulu, 10 Nanti besar. kan ada judulnya Bu Ainur. Di situ kan sudah ada judulnya ya. Nanti akan kita compare. Judul yang pertama dengan judul yang kedua ini sama enggak? Kalau sama berarti kan ini nilainya berkurang. Oke, Berkurang siap-siap. ya, berkurang. Oke, oke, gitu ya. Diputuskan Jadi aja Ustaz cadangan gitu ya. Zainul. Kenapa? PD grand final gitu ya. Disampaikan ke semua pendamping Bapak Ibu. Biasanya ini yang menjadi kendala di Ya. akhir itu seperti itu. Ya, makanya hasil TM Ini lagi ini TM. akan kita tulis lagi Pak Udin. Hasil TM hari ini akan kita tulis, kita share lagi. Oke? Jadi intinya gini Ustaz, G. Jadi yang 10 final otomatis ganti tema, G. Iya, ganti tema. Yang masuk 10. Nah, gitu. Intinya di situ, Ustaz. Intinya di situ. Biar jelas. Ya, benar. Sebagai Ini bentuk apa ya? sering bentuk terjadi tantangan. yang seperti ini. Yeah. Kemarin ini pengalaman kemarin soalnya. Ini saya sampaikan di sini. Siap. Soalnya juri kemarin mintanya seperti itu. Siap. Jadi sebagai tantangan Sudah untuk para finalis, ya. Ustazah. Oke. Lanjut Bu Ainur. Bu Ainur ini kayaknya mau berganti gelombang kayaknya. Iya, mohon maaf saya sudah ditunggu. Ditunggu para penggemar wes.
Ditunggu para mahasiswa. Oke, selanjutnya mohon maaf, ngapunten apakah ada peserta, semua peserta akan mendapat sertifikat? Semua peserta, Semua. Ustadz? Gampang ya? Semua kalau peserta semua sih bisa, cuman ya kalau peserta ya bisa lah dibikinkan oleh KKG ya. Ya, Tapi untuk ya insya Allah bisa, legitimasi bisa untuk Ibu PPDB dari Al-Furqon. ya. Mohon maaf, mau bertanya apakah selama proses video diperbolehkan untuk pause lalu dilanjut lagi? Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh, harus satu kali, oke? Oke, oke, cukup. Pak Zainul boleh saya limpahkan ke jenengan ya, saya Oke, sudah ditunggu siap. teman-teman. Siap. Oke, Baik. terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf saya live dulu ya. Nanti Monggo dilanjut sama Pak saya Zainul dibantu dan untuk Pak Tim. recording untuk hasil hari ini, oke? Nanti Oke, kalau ada oke, yang baru oke. nanti tak sampaikan jenengan. Oke, terima kasih ya. Saya izin Oke. live ya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang perlu ditanyakan? Kita masih dibersamai oleh Pak Udin juga. Kalaupun ada, bagus Pak Udin masukannya. Tadi memang mau saya sampaikan kelupaan. Oke. Jadi sebagai bentuk tantangan bagi para finalis, memang kalau finalis pidatonya pancet itu kan nggak ada yang menantang. Jadi siapa yang sudah terbiasa dengan kisah para nabi, siapa yang sudah terbiasa dengan kisah para sahabat itu nanti akan terlihat. Anak-anak yang sudah terbiasa dengan kisah-kisah para sahabat atau kisah-kisah dari ustadz-ustadzanya itu nanti akan terlihat. Oh sudah sering dengar, sudah sering tahu, ya sudah sering apa namanya baca kisah-kisah itu pasti akan kedetek anak-anak yang memang sudah punya pengetahuan banyak tentang kisah para sahabat. Oke, yang lain, monggo. Jadi bedanya ini, mohon maaf nih, untuk kisah Nabi, umpamanya, loh, wingi cerita tentang Muhammad, sekarang kok tentang Muhammad boleh, asalkan sinnya beda. Oke, umpamanya gini, kemarin cerita tentang lahirnya Nabi, sekarang cerita tentang Isra Mi'rajnya Nabi, kan beda scene. Jadi pokoknya intinya kisahnya jangan plek keteplek dengan yang kemarin. Kalau Tidak ceritanya sama, intinya tidak ya, sama. ceritanya Nabi kan panjang, Jadi namanya hari ini pas bapak penyisian kita ada yang share tentang ada yang cerita tentang kelahiran Nabi ya. Berikutnya tentang hijrah Nabi, monggo. Beda kan? Beda tema. Umar pun juga demikian. Umar ada beda, kalaupun beda scene monggo. Umar ketika belusuan lihat ada janda yang ditangisi anak-anaknya merebus batu. Nah, kemudian berikutnya Umar ketika bertemu dengan cewek yang jujur, yang dia tidak mau mengoplos susu. Beda-beda scene, monggo. Pokoknya jangan sama plek keteplek dengan cerita di babak penyisian. Baik, takon Pak Badan nek jan. Oke. Sampai di sini Pak Udin, ada lagi tambahan? Sampun cukup Ustaz Zainul. Jadi intinya nanti digarisbawahi tema cerita bagi para finalis harus beda dengan tema cerita di babak penyisian. Itu. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup pertemuan hari ini. Untuk notulasi nanti akan disampaikan oleh Bu Ainur, nggih. Insya Allah mudah-mudahan lewat kiprah panjenengan dengan syiar Maulid ini mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan jenengan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.